Nah, tapi seakan-akan kenapa kok banyak sekali netizen, terutama ibu-ibu, ini tuh nggak suka sama Syahrini, tuh benar-benar nggak termaafkan, Mbak. Iya, Ini tuh betul. mengingatkan saya sedang yang dengan yang lagi trending sekarang. Jadi ada di kanal video View, Mbak. Iya. Nah, itu drakor, Mbak, drama Korea, bukan Darko, drakor. Ini drama Korea judulnya The World of the Married. Nah, sekarang kita kembali lagi. Maaf kalau ini jadi panjang dan melebar kemana-mana. Ini Karena video jadi kelima. tambah asik. Iya. Ini awalnya pengen bahasnya cuma satu Syahrini, tapi ke sini dan seperti di video sebelumnya saya tuh nanya kenapa sih Syahrini ini dosanya tuh apa sih gitu. Kalau orang semua punya masa lalu, kayaknya ya nggak usah artis lah, Mbak. Iya. Saya punya masa lalu, Mbak Yu punya masa lalu, dan kita semua, nggak semua masa lalu kita banggakan, Mbak. Betul. Ya, tapi itu kan yang membuat kita jadi seperti hari ini. Iya. Nah, cuman ini tuh kok kayak nyambung semuanya. Lauren ini muncul di hari pernikahan Syahrini tanggal 3 Mei, disebar beritanya. Terus di saat seperti ini, dimana ya mungkin kalau kita mau berhusnuzon itu Syahrini mungkin tidak mau meladeni karena sedang dalam bulan Ramadan. Iya. Tapi kok ya pas, Mbak, ada drama Korea The World of the Married Couple kalau nggak salah ya. Itu tuh lagi mau menuju ke episode finalnya, Mbak. Iya. Dengan cerita yang saya ceritakan kemarin, pasti sudah pernah nonton. Nah. Menurut Mbak Yu, ini tuh kalau hubungannya sama pelakor, kenapa sih kok orang itu pada panas gitu loh, Mbak? Maksudnya kan banyak tragedi-tragedi yang lain. Kalau kita bicara hati itu kan dalam, Mas. Betul. Jadi orang banyak yang suka dukanya. Hati kan cuma sekeping hati, Iya. tapi efeknya luar biasa. Karena apa? Dengan ada yang di sekitar kita itu, saya sendiri sebagai Parma, bayar tamu saya yang mengeluh soal pelakor. Sebagai sama wanita pun sekarang saya ikut dendam, Mas, ikut gitu loh, Mas. Kok ya ada gitu loh, Iya, seperti iya, itu. iya. Tapi kembali itu sifat karakter manusia. Sebentar, Mbak. Tapi ya siapa tahu kan, misalkan wanitanya itu datang ke sini, terus pas ditunjukin foto cewek yang di pelakornya itu tadi, ya memang lebih muda, lebih cantik, lebih kaya, lebih seksi, sama kayak di cerita drama Koreanya. Nggak itu semuanya seperti itu, Mas. lebih cantik loh, Mbak. Ya kalau secara laki-laki seperti saya, ini cantiknya kan dulu, bukannya artinya apa ya, tapi kan lah kalau ada yang lebih cantik kan pasti Iya. gimana? Jadi laki-laki itu ada, karena saya juga tidak tahu pola pikir laki-laki, Mas. Iya, iya. Jadi Mas ini juga Iya, iya. jadi udah dapat mutiara depan mata, nyarinya perungu. Oh. Udah dapat perungu nyari mutiara mungkin lain lagi, Iya. Mas ya. Tapi kalau namanya kesetiaan mau dapat perungu pun ya udah perungu aja. Gitu, Mas. Ini di depan mata udah cantik, udah baik, udah yang nerimo, diajak susah, dari yang nol pecah sampai usahakan luar bisa kaya. Pleketik dapat orang yang maaf kerjanya seperti itu, terus mulutnya atau sikap kurang bagus lah. Jadi ibaratnya yang kurang baik lah. Kau seperti langit dan bumi, Mas. Jadi kenapa tak selidiki lagi, tak lihat memang satu ada memang faktor uang, dikeretin uangnya, dipelet, diupayakan. Dan ada, Mas, namanya laki atau perempuan. Walaupun biasa, itu orang bisa tertarik, ada daya tarik sendiri. Karismanya seperti itu ya? Iya, betul. Kalau artis kita tuh banyak, Mas, yang laki-laki seperti itu, saya banyak. Laki-laki atau perempuan? Enggak, kalau laki-laki seperti itu yang biasa, tapi banyak ceweknya. Contohnya misalkan? Entah sebut kisah satu. Oh iya, iya. Okay. Jadi orang udah tahu kamu itu biasa, tapi orang nggak punya daya tarik luar biasa. Ada memang orang yang genit, tapi kalau yang kita ngomong yang udah biasa, neko-neko, itu yang jadi pertanyaan saya. Dari yang nol pecah, bangun bersama, begitu kaya, dia selingkuh sama seseorang. Dan secara Mas Dini tadi, begitu selingkuh malah tambah kaya. Tapi ada juga loh, Mas, hitungan Jawa, udah nikah nih, Mas ya, terus dia mencari lagi istri yang lahirnya Senin Legi, jadi kaya, itu bener, Mas. Ada hitungan seperti itu. Istri kedua itu Senin Legi lahirnya, itu akan berkuaya banget. Iya, kalau saya lihat dari cerita-cerita Jawa dulu, bahkan itu tadi raja itu kan memang punya selir. Nah, orang-orang yang pengen dapat hokinya raja itu katanya harus, yaitu tadi nikah kayak apa tuh? Kalau dulu tuh piantun itu harus piantun jaler ya, laki-laki kayak piara burung, apa itu seperti perkataan ada hitungan seperti itu. Seperti itu. Ya, kalau kita laki-laki yang biasa tuh Vicky itu kan orang tahu. Oh, Vicky Prasetyo. Itu biasa. Iya. Bapang si Andika Kangen Band itu yang dulu itu biasa.
tapi punya karismatik yang luar biasa. Jadi orang udah tahu kamu udah punya istri, tapi orang bisa ke bawah. Zaskia Gotik, ya kan, Angel Elga. Itu luar biasa itu. Nah, seperti itu yang terjadi di lingkungan kita. Tapi kita kembali lagi ke laki-laki. Dia ninggalin istrinya untuk orang yang lebih muda atau lebih tua, ada Mas. Saya punya tamu yang udah istri cantik tapi dia selingkuh dengan pelakor yang sama teman kerja tapi lebih tua. Serius, lebih tua 4 tahun dari dia. Dan perempuannya itu janda, anak 2, tapi memang dia dikondisikan yang hidupnya di bawah rata-rata. Hanya mencari apa? Ketenangan, merasa nikah dengan ibu, merasa nyaman, merasa dirangkul. Dia nikah dengan istrinya, merasa tertekan. Jadi ada beberapa alasan orang tuh menikah kok udah dapat gini, kok dapat seperti ini ya. Tapi ada juga yang memang udah baik istrinya, udah bener semuanya, cari yang lebih baik lagi, yang lebih dari istrinya juga banyak juga. Jadi kasus-kasus yang saya tangani yang di depan mata orang, saya kadang mikir kok laki-laki kayak gini ya, kok perempuan kadang-kadang nggak tega sama. Ada yang sampai laki itu takut sama istri juga ada Mas. Jadi ada ya Mas, jadi namanya laki-laki bener yang ketakutan sama istrinya, hidup tuh kayak di kerangkeng loh Mas. Tapi dia cuma kerja menghasilkan rezeki, kasih istrinya kerja lagi, itu kayak apa? Tadi tuh sayur tuh nggak ada garamnya Mas. Tapi karena udah komitmen ya udah jalani aja. Ada juga yang kok seperti yang film tadi itu ya, dia meninggalkan istrinya terus dapat yang pelakor bisa sukses lagi. Nah itu kembali lagi ke nasib. Kan kadang ada yang orang itu memang tambah hancur karena pelakor, tapi ada yang lebih berhasil karena pelakor. Kalau saya bilang nasib. Iya. Nah, Mbak Yu, kalau tiba-tiba, saya yakin pernah nih, perempuan datang, Mbak, saya pengen dapetin laki-laki ini. Setelah dilihat ternyata laki-laki itu sudah punya istri. Banyak Mas. Nah, sama Mbak Yu tetap dilayani atau enggak? Tergantung. Kalau dalam rumah tangga itu memang udah bisa ranjang, sudah tidak ada apapun itu hubungannya, silakan. Cuman kalau yang dicari harta, saya akan bertanya dulu. Karena gini Mas, saya tipe orang yang sangat rumit. Jadi kalau ada yang memang orang menginginkan seseorang yang bukan miliknya tapi hanya karena harta, saya sangat kasihan sama perempuannya. Saya akan beralasan berbagai hal. Tapi kalaupun saya mengakses apa jadi keinginan dia dengan berbagai alasan, entah perempuannya jahat, entah lakinya memang udah kepengen pisah, ataupun dengan alasan-alasan tertentu, saya baru bisa melihat itu dan mengerjakan apa yang jadi keinginan dia. Tapi dengan ketentuan saya. Dan resiko tanggung sendiri. Iya. Karena saya kadang tak buat yang rumit biar orang itu tidak usah nggak apa, yang penting kamu koreksi diri sendiri. Tapi karena tak lihat demikian rupa memang masanya pelik dan memang rumah tangga itu sudah tidak mungkin disatukan, baru bisa. Mbak Yu kan sebenarnya bisa aja tutup mata, ya udah wani piro, ya kan, bisa aja begitu Mas, kan. Kalau ibaratnya saya mau, saya mungkin udah kayak dari dulu Mas saya Mas. Tapi Mbak Yu masih punya itu tadi ya, dan bukan karena wanita ya, tapi memang ya Mbak Yu pun berhati-hati membantu orang lain. Saya punya keluarga. Di saat keluarga saya nanti di luar sana butuh ada yang nolong sama enggaknya atau susah apa enggaknya. Jadi saya tuh mau melakukan apa, mikir saya punya kakak, saya punya adik, saya bagaimana kalau nanti adik saya gitu kan sama orang. Jadi kok saya mau gimana, karena saya mikir. Jadi kadang saya tuh kalau saya mau neko-neko Mas, udah dari dulu saya nggak bisa disebut lagi dari uang saya. Iya, betul. Tapi enggak lah, ibarat rezeki masih ada caranya. Kalau mau sedikit bayarnya dah tak syukuri aja. Amin. Berarti intinya itu tadi ya Mbak ya. Kalaupun ternyata memang seperti itu tadi ya, itu semua nasib. Ya, tapi ya kembali lagi, sebenarnya apapun itu, walaupun suami tadi tertekan, sebaiknya ngobrol dulu ya. Betul. Sama suaminya, sama istrinya, jangan sampai ada kedua belah beda udah sama-sama bicara Mas. Berarti kita punya komitmen, kita misah dulu, kita seperti ini, kita bagi seperti ini biar hasilnya seperti ini. Kalaupun nanti seperti ini ya udah. Seperti itu. Ada nanti keputusan mereka sendiri, udah rundingan. Ada juga. Pertanyaan terakhir Mbak. Menurut Mbak Yu, ini pertanyaan paling penting Mbak, dan ini benar-benar tidak boleh salah dijawab. Nanti di episode ke-16 ini seperti apa Mbak terjadinya? Terjun bebas. Terjun bebas. Jadi kebahagiaan itu akan semu. Oh, itu yang akan digarisbawahi. Iya. Kebahagiaan itu akan semu. Nah, gini, Mbak Yu mungkin bisa menerawang nih, tapi jangan dikasih tahu. Nanti begitu pun dikasih tahu terus ternyata beneran kejadian, Mbak Yu dituntut gara-gara ngasih tahu spoiler film, Mbak. Kalau saya bicara soal karma aja. Iya. Jadi sebaik-baiknya orang ataupun sebaik-baiknya harta atau sebaik-baiknya
kebahagiaannya didapat dari tidak baik, pasti akan ujungnya akan tidak baik. Karena hal yang didapat dari yang kedua itu pasti karma. Nih, contohnya gini, saya ngerebut Mas Denny dari Serang. Saya bahagia nih, tapi bahagianya nanti akan semu karena pasti akan ada konflik. Ujungnya saya dapat karmanya dari apa yang saya rebut. Mbak Yu nih ngomong ini karena wanita mungkin. Nah, bukan. Kalau saya entah laki, entah perempuan, entah pekerjaan apapun, entah suatu tindakan apapun yang dilakukan, kalau yang namanya mengambil haknya yang memang bukan haknya, pasti akan terjun bebas. Walaupun bahagia kesannya, walaupun apapun itu berkesan kenyamanan, tapi di ujungnya pasti akan ada hal yang negatif ataupun terjun bebas. Tapi itu sih harapan saya, semoga semua baik-baik saja, semoga satu sama lain saling mengerti, memahami namanya takdir, namanya nasib, namanya garis hidup manusia. Jadi tidak perlu sumpah serapah, karena Tuhan sudah menggariskan manusia dengan satu sama lainnya bertemu berpisah dengan cara masing-masing. Berarti itu tadi ya, endingnya dari The World of the Married Couple itu endingnya pasti itu ya, terjun bebas ya Mbak ya? Kagak meninggal salah satu. Biasanya terjun bebas. Jadi intinya seperti itu, karena takutnya nanti orang-orang di sini nih, ada nih cewek-cewek yang melihat cowok-cowok yang sudah bersuami, lihat film itu malah termotivasi jadi pelakor. Mendingan jangan bisa seperti itu Mas ya sih, bisa seperti ini. Nanti kalau acara seperti itu Mas ya, kalau nggak terjun bebas, hancur, salah satu meninggal atau salah satu ngalah, untuk balik lagi ke istri yang pertama kayak film India. Iya, tapi kalau saya lihat ini nanti ada season keduanya kayaknya Mbak. Iya, moga-moga. Itu tadi adalah ending dari film The World of the Married Couple. Nggak tahu filmnya, moga-moga. Loh, tapi udah diterawang kan tadi. Kalau mau tahu nonton video yang tadi itu. Mbak, matur suwun, terima kasih. Sami-sami. Pembahasannya tadi seru sekali. Kembali lagi ini mengambil sesuatu hanya yang positif demi kebaikan kehidupan kita. Nah, itu tadi ngobrol sama Mbak Yu, semoga bisa memberikan inspirasi, apapun itu yang negatif jangan ditiru ya Mbak ya. Dan kalau kalian mau nanya atau mau komen, silahkan komen di sini, tapi kalian bantu dong subscribe juga channel Mbak Yu, karena banyak hal-hal yang menarik yang saya bahkan nggak bisa terawang, nah Mbak Yu ini bisa lihat. Oke? Jangan kemana-mana, masih banyak konten yang lainnya lagi, kalian harus ikuti. Sampai jumpa.